Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ustaz Rizky Abdurrahman yang saya hormati dan banggakan, ibu-ibu dan bapak-bapak beserta majelis taklim Raujah yang saya cintai, walaupun belum penuh kita mulai aja langsung ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pembahasan halaman 103 huruf D. Masih membahas sifat-sifat atau akhlak yang terpuji, yaitu salah satunya al-haya'u. Al-haya'u artinya malu. Dari poin C kita sudah membahas bahwa malu itu cabang dari keimanan. Jadi keimanan itu kalau dicabangkan dibagi menjadi 3 cabang. Bulan lalu sudah dibahas ya. Mudah-mudahan masih ingat. Yang pertama cabang hati. Yang kedua cabang lisan. Yang ketiga cabang anggota badan. Nah, kira-kira malu itu cabangnya cabang apa? Cabang hati, cabang lisan, atau anggota badan? Hati. Jadi rasa malu itu lahir dari hati. Kita akan semakin bertambah malu kalau kita mengenal Allah. Jadi kalau ingin bertambah malu kita, maka teruslah kita mengenal Allah. Misalnya mengenal betapa banyak nikmat Allah, tidak ada hentinya kan? Allah tidak pernah menghentikan nikmatnya kepada kita. Seandainya nikmat Allah dihentikan, nggak akan bisa hidup. Nah, maka dengan kesadaran itu lahirlah rasa malu. Malu kalau tidak beribadah. Nah, bagian D di sini ada pandangan sahabat tentang malu. Qala Umaru radhiyallahu anhu. Umar, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, nah ini kata Umar nih. Man qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Barang siapa yang sedikit malu, maka sedikit waro'. Barang siapa yang sedikit waroknya, maka mati hatinya. Sudah dibahas belum tentang waro'? Belum ya? Pernah mendengar Bu waro'? Jadi waro' itu adalah sikap rasa takut. Nah, waro' itu takut terhadap yang haram. Takut terjerumus kepada yang syubhat. Jangankan yang haram, jangankan yang makruh, yang syubhat saja dijauhi. Itu waro'. Jadi orang yang waro' itu cirinya orang yang berhati-hati.
Kalau dalam bahasa Sunda itu apik ya. Apik itu apa, Bu? Ya, hati-hati apik. Ini makanan siapa? Nah, orang yang waro itu tidak langsung berani makan. Tanyakan dulu. Walaupun itu ada di rumah sendiri. Rasaan ibu teh teu masak, aya tuangeun we di meja. Maka orang yang waro tanya dulu, ini punya siapa ini? Nah, itulah yang disebut dengan waro. Kalau orang sedikit rasa malu, maka sedikit waro. Kalau waronya sedikit, maka hatinya sudah mati. Jadi kalau orang sudah tidak ada sikap waro, hatinya sudah mati. Untuk sunamah sagala digabres. Tidak tahu haram, tidak tahu makruh, yang penting enak. Padahal rumusnya itu bukan karena enak hukum menjadi halal. Sekali lagi, ada ulama yang pernah mengatakan bukan karena enak hukum menjadi halal, tapi karena halal hukum menjadi enak. Beda gak, Bu? Karena halal jadi enak, bukan karena enak jadi halal. Mencuri hukumnya apa? Haram. Tapi orang menikmati korupsi misal, anu penting mah senang-senang saja. Padahal dari hasil korupsi dia anggap halal korupsi karena tidak enak. Tapi seharusnya karena halal terasa enak. Jadi jangan terbalik ya. Nah, itulah orang yang waro. Jadi orang yang punya sikap waro, dia selalu berhati-hati harta yang didapatkan, makanan yang dimakan, pakaian yang dipakai. Orang yang waro itu selalu berhati-hati. Qala Ibnul Qayyim, nah yang kedua, kita mendapat nasihat berharga dari Ibnul Qayyim. Jadi Ibnul Qayyim itu salah seorang ulama ya, yang memiliki kontribusi yang besar terhadap pengembangan keilmuan. Hayatul qalbi yakunu fihi quwwatu khuluqil haya wa qillatul haya min mautil qalbi war ruh. Fa kullama kanal qalbu ahya kanal haya atamma. Nah, ini kita lihat artinya. Kata Ibnu Qayyim, kehidupan hati itu karena di dalamnya ada kekuatan malu. Sedikitnya malu adalah bagian dari matinya hati dan ruh. Setiap hati lebih hidup, maka malu pun lebih sempurna. Jadi semakin hati hidup, malu lebih sempurna. Saya bahas tentang hati ya, Bu. Ada berapa hati itu? Hati kita ada berapa? Ada yang membagi menjadi 3 ya. Kita ambil yang 3. Jadi qalbun, dalam bahasa Arab hati disebut apa? Qalbun. Jangan salah baca ya. Kalau jadi kap jadi beda arti. Manajemen kalbu atau kolbu? Kolbu. Jadi dalam bahasa Arab hati itu disebut kolbun. Nah, ada yang membaginya 3. Yang pertama kolbun salim, hati yang selamat. Qalbun salim, hati yang selamat. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Kalau kita dimarahi kan suka sakit hati. Tapi kalau qalbunnya salim, dimarahi gak akan sakit hati. Ya.
Yang ketiga qalbun mayyit. Nah, hati yang mati. Jadi hati manusia itu tidak lepas dari yang tiga ini. Qalbun salim, qalbun hati yang selamat itu hati yang dipenuhi dengan iman. Jadi kalau imannya terus disiram ya dengan ilmu, dengan amal soleh, dengan ibadah, akan menuju qalbun salim. Nah, kalau qalbun marid, nah biasanya penyakit hati itu ada dua. Satu, syubhat. Dua, syahwat. Jadi ada hati yang sakit karena syubhat. Syubhat itu apa? Syubhat itu adalah jahlun. Jadi ketidaktahuan tentang hukum. Ya, syubhatnya penyakit hati yang dia tidak bisa membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik. Nah, ini orang yang hatinya berpenyakit syubhat. Jadi samar-samar syubhat itu. Yang kedua, ada penyakit syahwat. Nah, dari penyakit syahwat lahir beberapa penyakit hati, misalnya hasad, misalnya hirsun, misalnya hubbud dunya. Ini penyakit syahwat, hasad, iri, hirsun. Hirsun itu apa? Rakus. Hubbud dunya, cinta dunia. Hirsun. Nah, ini adalah penyakit hati, tidak lepas dari syahwat dan syubhat. Nah, yang ketiga, qalbun mayyit, hati yang sudah mati. Nah, Quran menyebutnya khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu, Allah telah mengunci ala qulubihim, hati-hati mereka. Tuh. Jadi hati yang sudah mayit itu hati yang sudah dikunci, tidak mau menerima kebenaran, ya, tidak mau menerima nasihat, itu sudah mayit, sudah tertutup kebenaran itu. Kira-kira hati kita hati yang mana, Bu? Kita sering sakit hati gak? Aduh. Ya. Secara manusiawi kadang manusia sering sakit hati. Sakit hati itu tidak bersabar, tidak bersyukur, tidak ridho, itu sakit hati. Maka harus diobati. Sampai ayah nyanyian kan, obat hati kan. Dari marid menjadi salim. Nah, jadi Bapak Ibu yang ikut pengajian, hakikatnya menuju qalbun salim. Makanya jangan bosan, terus membaca doa yang Rasul ajarkan. Apa doanya? Pasti ibu hafal. Ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika. Kata Aisyah, Rasul itu sering membaca doa itu Rasul. Ada juga doanya di surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka. Itu kaitan dengan hati. Ada juga hati yang Rasul takuti, hati yang tidak khusyuk.
punya hati tapi tidak khusyuk. Kalau tidak salah Rasul itu menyebut 4 ya. Allahumma inni a'udzubika, 1, min ilmin la yanfa'u, terus wa min qalbin la yakhsha'u, 3, wa min nafsin la tasba'u, 4, wa min da'watin la yustajabu laha. Jadi Rasul berlindung dari 4 penyakit. Saat ibu-ibu tersarapukannya sing sering baca doa itu. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak, berarti ilmu teh ada yang tidak bermanfaat. Nah, kita berlindung dari itu. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk. Salat tidak khusyuk, itu kan disebutnya keburukan ya. Makanya terus mengkhusyukkan hati. Qalbin la yakhsha. Yang keempat, yang ketiga, wa min nafsin la tasba'u, nafsu yang tidak pernah kenyang. Kan banyak ya orang haus jabatan, itu nafsin la tasba'u itu. Haus kekuasaan. Orang mah teh haus ya Bu. Kan dari itu teh haus terhadap menumpuk-numpuk harta, jama' amalan wa iddada, itu nafsin la tasba'u. Yang keempat, wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak diijabah. Nah, berarti Bu, kaitan dengan hati ini ada doa-doa yang harus kita hafalkan. Nah, ini ya, bagaimana menuju qalbun salim. Nah, ini beberapa saja doanya. Ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikan hati. Siapa? Allah. Sabit qalbi. Sabit itu apa? Tetapkan, pancegen, kuatkan. Itu sabit qalbi ala dinik, pada agamamu, bukan pada nafsu ya. Ada juga doa yang tadi yang surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana. Itu Rabbana la tuzigh qulubana. Ada juga yang ketiga yang tadi, min qalbin la yakhsha'u, dari hati yang tidak khusyuk. Nah, berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Nah, ini menuju qalbun salim ya. Nah, itu kata Ibnu Qayyim, kalau hati hidup, kalau hati selamat, maka malu pun semakin sempurna. Kemudian faidah satu lagi. Rabit Bani Israel pernah mengatakan, zayyinul mar'ah al-haya wa zayyinul hakim as-sumtu. Perhiasan wanita adalah malu. Jadi kalau ibu-ibu menjaga sifat malu, berarti apa? Perhiasan. Ad-dunya mata'un. Dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'ah as-solihah. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah. Wa zayyinul hakim asumtu. Perhiasan bagi hakim adalah diam. Tak seorang hakim itu harus lebih banyak diamnya. Sekali memutuskan sangat bijak ya. Nah, itu tambahan dari Rabit Bani Israel. Kemudian poin faidah malu. Kalau kita
menguatkan ya sifat malu dalam hati, maka di antara faedahnya yang pertama, malu bagian dari iman. Malunya malu kepada siapa? Jadi Bu, malu yang sebenarnya itu bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Kalau malu ke manusia syirik gak? Syirik. Aduh, abdi isin cenah kusaha ku jalmi aya syirik. Isin mah ku Allah. Nanti di mana ada hadisnya? Sudah dibahas belum? Istahyu minallah haqqal haya. Ada ya. Hendaklah kalian malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Jadi malu yang sebenarnya itu bukan kepada manusia, tapi malulah kepada Allah. Karena malu kepada Allah cabang dari iman. Yang kedua, dengan memiliki sifat malu akan meninggalkan maksiat. Karena merasa malu kepada Allah. Jadi bertambahnya rasa malu teh. Duh, maksiat teh isin. Kenapa kita malu kepada Allah dengan meninggalkan maksiat? Belum pernah Allah menghentikan nikmatnya. Ya. Jadi belum pernah sekalipun Allah menunda, menghentikan nikmatnya. Nah, mengapa? Maaf. Teruskan. Nomor 2. Jadi nomor 2 apa? Dengan ada malu akan meninggalkan maksiat. Jadi orang yang meninggalkan maksiat itu tanda bahwa dia masih ada malu. Namun tos teu malu mabu, sagala ditembong-tembong, kemaksiatan di mana-mana. Kenapa mereka berani maksiat? Sudah tidak ada al-haya. Ya. Yang ketiga, dengan adanya malu maka manusia akan terdorong melaksanakan ketaatan dengan penuh kecintaan karena Allah. Jadi kalau malunya semakin kuat, maka ketaatan pun dilakukan dengan kamalul mahabbah, dengan penuh kecintaan. Bulan lalu kita sudah bahas tentang ikhlas dan mahabbah ya. Jadi kalau ikhlas dan mahabbah yang lebih tinggi apa? Ikhlas atau mahabbah? Mahabbah. Jadi kalau orang melaksanakan amal karena cinta, berarti pasti ikhlas. Ada orang yang ikhlas belum tentu cinta. Dia mengharapkan dengan amalnya itu pahala dari Allah. Tidak ada lagi perhatian yang dicari dari manusia. Nah itu ikhlas. Jadi ikhlasnya fokus ke Allah. Tapi mungkin saja belum cinta. Makanya di atas ikhlas ada mahabbah. Mahabbah itu cinta. Kalau kita sudah tinggi mahabbahnya, maka imannya terasa manis. Ada yang disebut halawatul iman. Ciri iman manis apa? Allah dan Rasul lebih dicintai dari segalanya. Mencintai orang lain karena cinta kepada Allah. Ini bab mahabbah itu tidak sederhana ya. Ini menjadi syarat mendapatkan manisnya keimanan. Nah itu yang disebut mahabbah.
Kemudian yang keempat, menjauhkan dari tipu daya dunia. Dengan adanya malu, maka kita berupaya menjauhkan dari tipu daya dunia. Makanya di makalah mananya? Dunia itu kata Rasul dunia itu terlaknat. Itu ada hadis. Ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Kecuali kalau kita tidak ingin terlaknat dengan di dunia, menjadi 4 kelompok. 1, yang berzikir kepada Allah. Terus kita mengingat Allah. Jadi pahitkeun hate dengan Allah. Ibu sok curhat ke Allah. Ya. Jadi sering curhat ke Allah ke manusia. Nah, eta masalah. Kalau kita curhat ke manusia, bisa jadi manusia yang mendengar curhat kita lebih banyak masalahnya dari kita. Saya tahu. Seseorang curhat tuh habis seueur hutang. Sabaraha hutangna? 10 juta. Ternyata yang mendengar curhat sakedi kata abdi masa miliar. Jadi hina curhat ke manusia. Ini pengalaman pribadi Bu ya. Saya sedang curhat ke Allahnya gini. Ya Allah, abdi hoyong tamat Quran. Ingin hatam memahami tafsir Al-Quran. Ternyata lambat laun Allah bukakan pintu-pintunya Bu. Jadi dalam seminggu kurang lebih ya, saya belajar Quran itu di 5 tempat. Tapi supaya tamat, surat yang dibaca beda-beda. Di 3 tempat suratnya Al-Baqarah. Di 1 tempat suratnya di pertengahan, surat Hud. Di tempat yang satu lagi suratnya surat Yasin. Jadi itu caranya. Lalu saya merenung, mungkinkah ini jalan? Karena hati ini ingin apa? Menghatamkan tafsir Quran. Dengan adanya lingkungan kan lebih terdorong. Bukan hanya baca. Kalau baca Quran kan sering gitu ya. Tapi bagaimana tafsir Qurannya? Nah, caranya itu ngaji di tempat yang beda, suratnya beda. Satu lagi dengan karyawan emas itu mau di surat Qaf. Nah, jadi 6 kali ngaji tafsir, suratnya beda-beda. Tapi yang 3 tempat mah sudah Al-Baqarah ya. Ada yang 25, ada yang 90, ada yang Hud ayat 15, yang kemarin terbaru surat Yasin. Tapi sanes Yasinan, nafsirkeun Yasin beda. Nafsirkeun Yasin dengan Yasinan kan beda ya. Nah, makanya yang gemar membaca Yasin meningkatkan dengan memahami tafsirnya. Ternyata kata surat Yasin teh sanes kanggo nu maot, kanggo nu hirup. Innama tungdiru manit apa? Manit taba. Dzikra wa khasyar rahmana. Tuh itu ya. Nah, itu zikrullah. Yang kedua, kembali lagi, yang tidak dilaknat di dunia itu ada 4. 1, yang berzikir kepada Allah. Yang kedua, menjadi pembela, penolong orang mampu berzikir. Dalam bahasa sekarang, memfasilitasi orang beramal soleh. Bagus ya. Berzikir. Nah, kalau yang pertama, kita secara mandiri banyak mengingat Allah. Yang kedua, menjadi fasilitator lahirnya kebaikan dari orang. Maka dengan adanya ormas, dengan adanya DKM, majelis taklim, itu patut diapresiasi. Itu yang tidak dilaknat. Jarang-jarangnya, non DKM masjid aya kepentingan naonnya? Tidak ada kepentingannya mengingat Allah itu. Majelis taklim kepentingannya apa?
mengingat Allah. Nah, ini tidak terlaknat. Yang ketiga, menjadi alim, menjadi orang yang berilmu. Nah, nanti ada di makalah yang dari file PDF itu ya. Kenapa kita harus mencari ilmu? Niat mencari ilmu. Di sana ada beberapa alasan. Jadi alim, orang yang berilmu. Yang keempat, menjadi muta'alim. Muta'alim itu apa? Belajar ilmu. Kalau kita belum mampu menjadi alim, jadi muta'alim. Muta'alim itu jadi belajar intensif. Kalau masih berat jadi muta'alim, jadi mustami. Bapak Ibu jadi muta'alim atau nabi mustami? Berarti dari mustami menuju muta'alim. Naon bedana mustami sareng muta'alim? Ya, muta'alimah ditulis, dibaca deui, dipelajari deui, digali deui, itu muta'alim. Kalau mustami mah mendengar baroho teh. Tapi saya sarankan jangan menyesali apa yang lupa. Syukuri. Syukuri apa yang sudah dipelajari. Karena Bu, syukur itu di atas sabar. Sedikit belok nih. Ketika orang dapat musibah, dia sabar. Masih di bawah sabar. Dia ridho. Nah, di atas sabar itu ridho. Di atas ridho adalah syukur. Yang susah itu mensyukuri ujian. Kalau kita sudah mensyukuri ujian, imannya tos kandal. Imannya sudah tinggi. Ternyata itu dibuktikan oleh Rasul. Rasul itu kalau melihat sesuatu yang tidak disukai, baca apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Itu Rasul. Di samping baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, di samping juga membaca qadarullah wa masya'a fa'ala, tapi juga membaca alhamdulillah ala kulli hal. Itu Rasul. Nah, itulah 4 ya. 4 kelompok manusia yang tidak dilaknat di dunia. Kemudian yang kelima, pokok seluruh cabang iman. Makanya oleh Rasul disebut al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu salah satu cabang dari iman. Bahkan disebut nanti cabang nu pokok. Dari malu itulah lahir cabang yang lain. Dengan adanya malu kan kita mau belajar. Belajar kita karena malu bukan? Salah satunya karena malu. Ya. Duh isin tersepuh bade mayunan ka Allah teh nyenakna naon. Tingkatkeun amal soleh. Nah itu. Yang keenam, dengan adanya sifat malu membuat seseorang menjadi tenang. Dia tidak akan melakukan perbuatan yang akan merusak muruah, tidak mengganggu orang yang berhak untuk dimuliakan. Jelas ya? Hati menjadi tenang, tidak mau merusak muruah. Muruah itu artinya kehormatan. Bisa juga seakar kata marwah, mah bahasa Indonesia, muruah. Tidak mengganggu orang yang berhak untuk dimuliakan. Jadi tidak merusak kehormatan orang lain. Yang ketujuh, salah satu sifat yang dimiliki oleh para nabi, para sahabat, dan para tabi'in, itu salah satunya adalah sifat malu. Jadi nabi, sahabat, dan tabi'in itu orang-orang yang punya sifat malu. Lahirlah kebaikan dengan malu itu. Dengan malu juga menjauhi kemaksiatan, menjauhi kemadorotan. Kemudian yang ke-8,
Orang yang malu kepada Allah, maka Allah menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada kan doa nanti di buku zikir ada ya, yang dibaca pagi dan sore. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli. Allahumma astur aurat. Ya Allah, tutuplah auratku. Aurat di sana apa? Aib-aib kita. Upami aib tiasa kaambe bau jigananya. Manusia itu aibnya. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma astur aurat. Ya Allah, tutuplah segala aib-aibku. 9. Orang yang memiliki rasa malu termasuk orang yang disukai, dicintai oleh Allah dan manusia. Ayat kene kaisin gitu, dicintai oleh Allah dan manusia. Orang yang memiliki malu akan terhindar dari perbuatan keji. Jadi lahirnya perbuatan keji, perzinahan gitu. Perjudian. Kamu aya nama bodoh. Wah, ayana TikToknya, Instagram, naon deui nya, Facebook. Eta teh rapi ditiung nanti Bu. Tapi nyakit tuh mempertontonkan apa tuh? Ari teh ditingali katingali, tak dilewatkeun gitu. Ya. Jadi itu ketika tidak punya rasa. Makanya nyambung dengan pertanyaan kemarin, mana wanita terbaik di dunia atau di akhirat? Wanita surga. Asa teu aya bandingan wanita surga mah. Lam yatmithunna insun wala jan. Wanita surga mah belum pernah disentuh oleh manusia dan jin. Nah itu. Jadi ketika rasa malu sudah dicabut, itulah yang terjadi. Mempertontonkan kelebihan dirinya di media sosial. Kadituna milarian naon eta teh? Milarian kesenangan, milarian artos kadituna senang-senang. Kadang-kadang karunya Bu. Karunya gitu. Khawatir. Nah, mudah-mudahan anak cucu ibu jangan ya. Jadi jangan mempertontonkan kelebihan diri. Da ieu mah cenah niat na icalan. Boleh enggak cari yang lebih elegan? Cari yang lebih syar'i. Kemudian yang ke-10. Orang yang memiliki malu, udah ya. 11. Malu akan mendorong seseorang memiliki akhlak mulia dan menghindari perbuatan buruk yang dibenci. Semakin bertambah rasa malu, semakin bertambah kemuliaan akhlaknya. Selanjutnya, bentuk-bentuk malu. Nah, jadi malu itu ada tahapan. Jadi, malu yang terpuji merupakan salah satu sifat mulia yang dianjurkan oleh syariat. Nah, ini diantara bentuknya malu kepada Allah. Caranya bagaimana? Menanamkan rasa takut, merasa diawasi, lakukan apa yang diperintah, jauhi apa yang dilarang. Jadi hari nambahan takut ku naon Bu? Ku ilmu. Jadi malu itu lahir karena kita takut kepada Allah. Nambahan takut ku naon? Ku ilmu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang bisa takut itu adalah orang yang berilmu. Karena orang berilmu itu ya tahu siapa Allah. Kalau orang tahu siapa Allah pasti takut.
Yang tidak tahu Allah moal sieun. Israel teh sieun ka Allah kunaon? Teu kenaleun. Ya. Tidak mengenal siapa Allah. Kadang-kadang ya, kalau kita tahu nama Allah, perbuatannya, asa urang teh nya lain sasaha gitu. Di dunia ini kita sangat butuh pertolongan Allah. Nah, itu. Makanya tanamkan rasa takut dengan ilmu. Dengan rasa takut bertambah rasa malu. Kemudian merasa diawasi, nah namanya muraqabah. Muraqabah itu merasa Allah itu selalu mengawasi. Makanya ada ulama yang memberi nasihat, kalau tidak salah Ibrahim bin Adham. 10 nasihat diantaranya, kalau hati ingin bersih, kalau taubat ingin diterima, silakan bermaksiat, tapi jangan di bumi Allah. Susah ya? Wah, itu bahasanya filosofis itu. Silahkan bermaksiat, tapi jangan di bumi Allah. Aduh, usaha ya di bumi teh. Itu apa ya, saya baca dalam satu buku. Jangan maksiat di bumi Allah. Kalau maksiat, jangan sampai terlihat oleh Allah. Di mana? Nah, jadi kalau orang tahu Allah, dia tidak berani maksiat, malu. Ia bumi itu Allah, Allah selalu melihat nikmatnya dari Allah. Nah itu. Kemudian lakukan apa yang diperintah. Jadi niatkan ketika melaksanakan perintah itu berarti ada rasa malu dalam diri. Jauhi apa yang dilarang. Malu kepada Allah, mencegah perbuatan maksiat dan dosa. Yang kedua, malu kepada malaikat. Bagaimana caranya? Yaitu merasakan malaikat senantiasa menyertainya setiap waktu, tidak akan berpisah dengannya. Terus kenal malaikat, Bu? Kenalan di mana? Salah satu rukun iman setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Belajarnya kayak menaya waktu. Saya masih nulis tentang risalah alam malaikat. Tentang Allah masih dipelajari. Ya sama belajar ya, sama-sama belajar. Nanti ada peran malaikat. Jadi malaikat itu di beberapa hadis ini akan berkumpul mencari majelis ilmu. Jadi orang teh nuju diriung ku malaikat itu. Tuh malaikat kayaknya ketinggalan itu. Ini ada gaib gitu. Tapi Rasul mengatakan demikian. Malaikat berkendaraan mencari di mana majelis ilmu. Kata hadis lain, malaikatnya hafat melilingi majelis Quran. Makanya hawanya kalau orang sedang belajar, kalau orang sedang membaca Quran, hawanya apa? Tenang. Tenang. Saya ngantuk. Hawa orang mencari ilmu ya tenang. Kenapa? Diriung ku malaikat. So, hawa di pasar, tenang gelisah. Hawa di pasar luar biasa. Ningali batur payu wae cenah jualan teh, urang teh payu-payu. Panas hawa. Orang lain sudah membeli ini itu, orang can beli naon, panas. Di pasar, di mall, di toko hawanya panas. Ya. Makanya Riyadul Jannah itu taman surganya dunia itu majelis ilmu, majelis ilmu. Itu nami majelis talim nama. Nah, Raudatul Jannah. Nah, itu memang hadisnya demikian. Malaikat mengelilingi. Kemudian apalagi
malaikat mengaminkan. Siapa yang diaminkan malaikat? Orang yang mendoakan saudaranya semuslim, sesama muslim. Makanya kita disyariatkan mendoakan saudara kita dimanapun sepanjang dia muslim. Sekalipun kita tidak kenal. Ibu kenal ke orang Palestina? Saya nu kenalnya. Didoakan cara ngarah naon. Apa pentingnya kita mendoakan orang lain? Coba. Menurut hadis, ini menurut hadis, bukan pikiran. Pentingnya kita mendoakan sesama muslim, malaikat mengijabah. Dan malaikat mendoakan balik kepada kita. Tuh manfaatnya. Kata Rasul, da'watul muslim ala akhihi bidhahril ghaibi mustajabah. Seorang muslim yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan. Jadi mendoakan itu tidak harus syaratnya diketahui. Dia abdi bareng ngadoakeun teh kedah gitu. Jarak jauh. Jadi zahril ghaib itu tidak diketahui. Kata Rasul dijabah. Malaikat menjawab. Lalu malaikat menjawab, amin walaka bimisli. Mudah-mudahan kamu juga seperti itu. Urang tengah doakeun ya Allah sing salamet orang Palestina. Sing dilebetkeun ka surga. Malaikat ngajawab naon? Amin. Mudah-mudahan kamu juga selamat, kamu juga masuk surga. Jadi rugi tidak? Tong rugi. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Itu malaikat mendoakan. Ada juga hadis tentang malaikat ya. Panjang nih. Kalau orang duduk di masjid dari sholat ke sholat, malaikat mendoakan apa? Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa orang ini, berilah dia rahmat. Itu malaikat. Lalu dina keterangan lain mah, malaikat itu setiap hari tawaf di Baitul Ma'mur. Pernah mendengar ayat Quran Baitul Ma'mur? Kan ibu tahu hatam 30 juznya. Yang baca kan pernah? Surat apa coba? Surat At-Tur. Wat-Tur wa kitabim mastur fi rakim mansyur wal baitil ma'mur. Ternyata Baitul Ma'mur itu rumah di langit yang makmur oleh tawafnya malaikat. Sehari nate dina hadis ini ya. Saya antara 5 atau 70 ribu setiap hari, itu berarti melebihi jumlah yang tawaf di Makkah. Makanya jumlah malaikat itu lebih banyak dari manusia. Yang setiap hari itu orangnya beda-beda. Kan di dunia mah nu haji teh eta deui, nu umroh teh eta deui. Di Baitul Ma'mur malaikat tawaf bergiliran. Tamu lamun orang mempelajari alam malaikat, semakin yakin kekuasaan Allah. Ya orang lain sasaha. Ya. Nah itu pentingnya kita malu kepada malaikat. Terakhir satu lagi hadis Nabi, kalau kita mau ke masjid, kata Nabi, lalu makan bau-bauan, bawang merah, bawang putih, jangan mendekati masjid kami karena malaikat kaganggu. Maknanya apa kira-kira? Ngaganggu nu teu aya ge ulah. Malaikat kaganggu ku nu bau-bau. Sebagaimana Bani Adam. Dari hadis itu, jadi syariat Islam sangat mulia. Ngaganggu malaikat nu teu katingali ge ulah. Apalagi mengganggu yang ada. Oh, malaikat mun urang ka masjid dalam kondisi bau kaganggu.
Lakin tah hampura heula ka malaikat. Ya, harus malu itu. Waduh, aya malaikat di masjid. Nah, itu beberapa contoh hadis terkait dengan malaikat. 3. Nah, ternyata kita juga harus malu ke manusia itu dengan cara harus jangan menyakiti orang lain dengan lisan dan tangannya. Tidak boleh berkata yang kotor, tidak boleh melafadzkan yang buruk, tidak boleh mencela, menggibah, mengadu domba. Mengadu ayam? Ngadu domba di sini bukan apa? Namam ya. Namam itu mengadu domba. Mengadu manusia maksudnya. Yang keempat, nah ini malu kepada diri sendiri. Malu kepada Allah, malu kepada malaikat, malu kepada manusia, malu kepada diri. Dengan cara apa? Tinggalkan perbuatan dosa. Kan kieu malu kepada diri sendiri teh. Cita-cita orang teh luhur hayang ka surga. Tapi saat ditinggali seueur keneh dosa tibatan pahala. Malu tidak? Ya, malu ke diri sendiri dulu. Nah, ini juga bagian dari malu. Selanjutnya, nah ini yang catatan terakhir. Selain malu yang terpuji, ternyata ada malu yang tercela. Jadi malu ini mah bukan bagian dari iman, ya. Yang pertama adalah malu mencari ilmu. Kata Mujahid, inna hadzal ilma la yata'allamuhu mustahin wala mutakabbirun. Sesungguhnya ilmu ini, ilmu agama, ilmu yang Allah ajarkan, tidak akan dipelajari oleh orang yang pemalu dan sombong. Malu ini mah malu yang negatif, yang tercela. Jadi malu yang tercela itu yang bagaimana? Yang terhalangi berbuat baik. Ibu hayu orang ngaos, isin abdi mah murid baru kene. Tiasana naon, terpuji tercela. Tercela itu. Ibu hayu orang ngaos, hayu abdi isin tos sepuh bade mayeunan ka Allah. Terpuji tercela. Nah, itu. Jadi bedanya terpuji tercela. Kalau terpuji mendorong kebaikan. Kalau tercela menghalangi kebaikan. Itu bedanya. Sama-sama ada malunya. Tapi malu yang terpuji mah semangat berbuat baik. Malu yang tercela apa? Terhalangi berbuat kebaikan. Yang kedua, malu melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wallahu la yastahyi minal haq. Allah tidak malu menerangkan yang benar. Ada malu ini, tabi'i. Malu tabi'i itu malu yang bawaan ya. Ali. Ini terakhir nih, cerita dari Ali. Ali itu malu mau bertanya kepada Nabi tentang apa ya namanya? Madhi. Pernah dengar Bu madhi? Mohon maaf nih. Yang keluar dari kemaluan ada mani, ada wadi, ada madhi, ada air kencing. Mohon maaf. Lubangnya sama. Ali itu kuntu rajulan mazza'an. Aku ini seseorang yang sering keluar madhi. Lalu Ali malu kalau langsung bertanya kepada Rasul. Kata Ali, aku perintahkan Mikdad untuk bertanya. Bagaimana hukumnya? Hukum kalau keluar madhi. Cirinya madhi itu, mohon maaf ya, bening cairannya. Bening. Kalau mani kan
kental. Kalau madhi itu bening. Bening itu ya bersih. Ali itu sering keluar. Kata Mikdad, fihil wudu. Jawaban Rasul gimana? Padanya ada wudu. Sakit tuh jawabannya. Jadi orang yang keluar madhi tidak harus mandi. Tapi harus kalau mau sholat. Tapi najis. Biasanya kata ulama, orang keluar madhi itu biasanya orang yang sering kecapean. Atau orang yang sering tidak tahan melihat lawan jenis. Mencek sudah mate kaup ningali nu geulis gitu. Sok aya nu kaluar teh tah eta teh madhi. Lamun cek syariat mah gancang-gancang wih cenah gitu. Harus segera pulang. Karena itu dua faktor yang mendorong keluarnya madhi, kecapean atau sering terangsang. Ali malu, aduh kumahanya, rek narus ka Rasul teh isi. Apakah malunya Ali positif negatif? Positif, karena itu malu bawaan. Jadi kalau bapak ibu mau bertanya, malu ah. Kenapa malu? Malu bawaan gitu. Itu tidak mengapa. Beda dengan Aisyah. Kata Aisyah ya. Orang-orang muhajir, orang-orang ansor itu nikman nisaul ansor. Sebaik-baik wanita itu orang ansor. Kenapa? Mereka tidak malu untuk selalu belajar. Ya. Itu dulu barangkali untuk pelajaran pendidikan akhlak. Barangkali itu dulu yang bisa dibahas. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita semua, menjadi penguat keimanan dan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.